Awal cerita kita diperlihatkan 3 orang anak kecil sedang berada di kotak telepon. Mereka adalah Tommy, Steve, dan O'Neil. Yang diperanin oleh Tommy ialah Dallas, Steve Millen, dan O'Neil Garrison. Film ini menceritakan tentang persahabatan anak-anak dan tentunya ada semi-semi yang akan membuat celana dalam kalian kencang. Sutradara dalam film ini ialah Nick Ritchie. Wah, nggak usah lama-lama lah ya, langsung aja, ayo kita mulai. Karena kebiasaan tinggal di lingkungan yang bebas dan tidak harmonis hubungan mereka dengan keluarga, Tommy dan teman-temannya pun jarang pulang. Keliaran di jalan dan satu lagi suka main sabun. Ayo, siapa nih yang suka main sabun? Kalau Mimin sih iya, biar bersih, hehehe. Suatu malam Tommy dan teman-temannya pergi ke kotak telepon untuk menelpon si Ciwi. Si Ciwi ini senang sekali buat para lelaki mitir prikitiu, anjay. Dengan modal suara menggoda, desahan yang indah dan kata-katanya yang membuat si Otong kaget dan selalu stand up. Daripada penasaran, mari kita saksikan scene-nya. I ripped my bra off. My nipples are so hard. Will you squeeze my nipples? Them hard. Mereka bertiga sangat menikmati sekali telepon seks itu. Sampai-sampai O'Neil nggak tahan dan menarik telepon dari tangan Tommy. Teleponnya pun dimatikan oleh si Ciwi. Gak apa-apa sih, kan si Otong udah pada kenceng. Mereka pun melanjutkan patroli malam berkeliaran dan mereka tidak sengaja melihat ciwi-ciwi sedang mandi malam dengan busana bikini doang. Nah, yang gini nih yang buat Mimin senang, apalagi ciwinya masih muda, masih kenceng. Steve terpeleset saat mereka mengintip. Si ciwi melihat dan periksa sumber suara. Bukannya marah, si ciwi malah ajak mereka masuk. Setelah masuk, Tommy melihat salah satu ciwi di dalam kolam dan jatuh cinta. Hey, Tommy. Hey, what does it look like, dumbass? What the fuck are you wearing? Those shorts. Man, fuck you both. It's just chlorine. Yeah. Si ciwi pun ajak mereka gabung di kolam. Watch out. You can get in. Pada saat mereka melepas pakaian, orang tua dari cewek itu pun melihat dan mengejar mereka. Tommy, you guys can come to my place. Tommy ketangkap karena jiwa persahabatan sejati. O'Neil pun membantu Tommy dan mendorong si bapak sampai jatuh di dalam kolam. Dan mereka berlari kabur. Setelah aman, mereka berencana mencuri minuman alkohol di rumah Tommy. Ketika Tommy hendak masuk, dia pun ketahuan oleh mama tirinya. Mamanya sangat marah karena biaya yang dipakai Tommy saat telepon seks menggunakan kartu visa mama tirinya yang dicuri, dan Tommy pun dipukul. Beberapa jam kemudian, scene berpindah di ruang judi dan racik obat-obatan. Di sana ada ayah dan ibu tiri Tommy dan teman-teman judinya juga. Kesempatan ayah dan ibu tirinya sedang sibuk, Tommy pergi ke dapur dan mencuri obat milik mama tirinya dan mengambil minuman di kulkas. Pada saat Tommy hendak pergi, tiba-tiba ada ayah di depannya. Minuman itu pun diambil dari tangan Tommy. Ayahnya tidak keberatan kalau Tommy membawa minuman itu, asalkan dia mau bermain kriket virtual. Kalau masuk satu, maka satu minuman untuk Tommy. Dan Tommy hanya bisa memasukkan satu saja, maka satu minuman untuk Tommy. Tidak lama kemudian, polisi datang dan menangkap ayah dan ibu tirinya. Tommy berlari bersembunyi ketakutan dan ayahnya pun dibawa ke kantor polisi. Tommy yang pengen tahu apa yang terjadi keluar dari rumahnya dan menanyakan ayahnya. Tetapi dihalang polisi dan dibawa masuk ke dalam rumah lagi. Pada saat polisi dan seorang ibu akan membawa Tommy untuk dibawa ke panti asuhan, Tommy diajak teman-temannya kabur lewat jendela dan aksi kejar-mengejar pun terjadi. Tommy!
Setelah aman, mereka pun ke taman. We don't even need parents. Man, fuck parents. Fuck parents! Fuck parents! Fuck parents! Fuck parents! Dan berencana untuk menyantap burger. Di depan tempat makan, mereka tidak sengaja melihat kondom. Dan ditanya seorang ibu stres, tetapi mereka menjawab tidak tahu. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah makan. Hidangan mereka sudah siap disantap. Di situ Steve memasukkan garam sangat-sangat banyak di burgernya. Katanya sangat enak. Dengan diam-diam Tommy pun mengambil burgernya Steve dan diberikan ibu stres itu. Tapi ibu itu menyuruhnya simpan di bawah untuk anjingnya dan Tommy pun kembali ke dalam. You think she's real? Like, you think... Not really big Kelly though. Oh, hey. Pada saat makan, Steve melihat kelompok pemuda yang pada waktu itu Steve mengklaim bahwa jersey yang dipakai pemuda itu ialah miliknya. Dengan amarah yang tinggi, O'Neil pun menghampiri pemuda itu. Sempat dilarang oleh Tommy, tapi tetap saja O'Neil datangin. Shit. What the fuck you looking at? Hey! Hey! Man, you jacked Don't fucking touch me. And that's mine! Yeah, dude. Fuck you guys. Tetapi karena kalah start, O'Neil pun dipukul pemuda itu. Steve yang kesal melemparinya dengan tongkat kriket. Pemuda itu berbalik arah. Pada saat pemuda itu hendak memukuli Steve, tiba-tiba datang polisi yang tadinya mengejar Tommy. Mereka semua pun kabur. Setelah aman, mereka istirahat. Dan Steve pun muntah-muntah akibat makan burger terlalu banyak dan garam sangat banyak. Tiba-tiba O'Neil melihat selembar koran dan melihat foto di dalam koran itu mirip ibunya Tommy. Tetapi Tommy menjawab bukan. O'Neil kesal dan berkata, Man, fuck parents, remember? O'Neil berencana untuk stay di hotel dan yang lain mengiyakan. Tetapi kendalanya menginap di hotel harus ada orang dewasa. Dan mereka pun mengajak ibu-ibu stres tadi agar pura-pura jadi orang tua mereka. Setelah sampai di hotel, mereka langsung check-in. Tetapi karyawan hotel menanyakan orang tua mereka. Tiba-tiba ibu stres tadi ngamuk dan masuk ke dalam. Mereka gagal check-in karena harus menggunakan uang cash. Tommy keluar kamar dan menggunakan telepon yang ada di ruang kasir untuk menelpon si cewek perangsang. Di situ dia tidak mau yang nikmat-nikmat, tapi bercerita masalah pribadinya. O'Neil dan Steve pun datang dan telepon langsung ditutup. Mereka mencari cara agar bisa mendapatkan uang cash. O'Neil pun punya rencana untuk menjual kertas berita palsu dan yang lain mengiyakan. Dan mereka pun datangin rumah pemilik kertas. Tommy langsung meminta uang cash. Di awal mereka lancar-lancar saja. Lama-kelamaan kertas itu tidak mau dibeli. Get out! Get! Fuck you! Fuck you are, bro. Think you little kids are. Get what are you doing, bro? Stop, man. Beli dan Tommy ingin menunjukkan keahliannya dengan berani. Dia ingin menjual kertas itu sendirian di tempat orang yang usil. Dan dia pun dikerjain di dalam. Billy Gates fake news. Hey, you like guns? Hillary. I have to go. Uangnya diambil dan paling parah dia ngompol di dalam celana. Wow. Dia pun dibiarkan keluar pada saat sampai pada teman-temannya. Dia pun kesal dan melempar celananya. Steve pun ikut-ikutan. Tetapi celananya diambil lagi. Mereka pun pergi ke rumah O'Neil untuk mengambil celana untuk Tommy. Tapi pada saat O'Neil hendak pergi, tiba-tiba dia dipukuli ayahnya. Dan hal itu sudah biasa baginya. Setelah Tommy sudah memakai celana, mereka pergi ke rumah Bridge, si cewek cantik. Sesampai di sana, mereka langsung masuk dan di sana ada 4 ciwi-ciwi seksi dan cantik-cantik. You guys like walk here or something? Yeah. Hey, Maya. Hey, Tommy. Mr. He peed his pants. Ew, Tommy, what the fuck? Tiba-tiba, ayah Bridge keluar. Mereka langsung melompat dan sembunyi di dalam kolam.
Dan untungnya ayahnya Brit cuma periksa sebentar saja. Karena sudah tidak tahan, ciwi-ciwi itu pun lompat di dalam kolam dan melepas pakaian, tersisa bikini saja. Wih. Mereka bermain kejar-kejaran. Pada saat giliran O'Neill, Tommy dan Bridge berciuman dan hancurlah hatinya O'Neill karena selama ini dia juga menyukai Bridge. Dan segera pergi setelah sampai di luar. O'Neill pun kesal dan memukul Tommy. Steve hendak membantu Tommy dan melerai tetapi tidak bisa karena badannya sangat kecil. O'Neill pun mengajak Steve pergi meninggalkan Tommy dan Tommy pun sangat sedih. Kok tega si temannya sendiri memukulnya. Seperti biasa Tommy menelpon si Ciwi perangsang dan menceritakan yang terjadi dan si Ciwi itu menanyakan keberadaan Tommy dan akan menghampirinya. Setelah sampai, mereka pun mengobrol dan si cewek itu mengajak Tommy untuk mengambil barang-barang milik Tommy di rumah si Tommy. Pada saat di rumah, Tommy mengambil barang-barang keperluannya dan tiba-tiba teman si cewek perangsang mengambil barang-barang kepunyaan ayahnya. Tommy pun kesal dan marah. Mereka ketahuan oleh polisi dan terjadilah aksi kejar-kejaran lagi. Si cewek perangsang tidak mau pergi meninggalkan Tommy dan lebih memilih ikut Tommy. Tommy masuk ke area bahaya listrik dan hendak memanjat tiang listrik, tetapi dihalang oleh si cewek perangsang dan si cewek perangsang itu memberi saran kepada Tommy agar Tommy mau tinggal dengan ibu polisi atau panti asuhan dan Tommy pun dibawa. Di sini kita bisa lihat meskipun kerjaannya seperti itu, tetapi dia punya hati yang sangat-sangat baik. Jangan menilai orang dari penampilan, oke? Pada saat pergi, tiba-tiba Steve datang dan mengejar mobil polisi dari belakang menggunakan sepeda pancal. Tommy, I'm sorry! Dan film pun berakhir.